Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sobat Matematika. Kali ini kita bahas prediksi soal dan pembahasan penilaian semester kelas 9, yaitu untuk materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yuk mari kita ke prediksi yang pertama. Bentuk sederhana dari 12A pangkat 3B pangkat 3 per 4A pangkat 2B pangkat negatif 1 adalah: apakah A 3AB pangkat 4, apakah B 3AB pangkat 5, apakah C 4AB pangkat 3, ataukah D 4AB pangkat 5. Sobat Matematika, mari kita ulas bagaimana caranya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus tahu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Pada soal terdapat pembilang yaitu 12A pangkat 3B pangkat 3, sedangkan penyebutnya adalah 4A pangkat 2B pangkat negatif 1. Di sini ada dua bagian yaitu pembilang dan penyebut. Untuk bilangan pokok yang sama maka bisa disederhanakan. Contohnya di sini 12 dengan 4 adalah sama-sama bilangan bulat, maka bisa disederhanakan, yaitu 12 per 4 dikali dengan yang bilangan pokoknya sama adalah di sini A pangkat 3 dengan A pangkat 2. Dan B pangkat 3 dengan B pangkat negatif 1. Karena operasinya adalah pembagian, maka kalau bilangan berpangkat berarti ketika bilangan pokoknya sama atau basisnya sama bisa dikurangkan. Nah, untuk 12 dibagi 4 adalah 3, sedangkan A pangkat 3 per A pangkat 2 adalah A pangkat 3 dikurang 2, sedangkan B pangkat 3 per B pangkat negatif 1 berarti B pangkat 3 dikurangi negatif 1, sehingga bisa disederhanakan lagi menjadi 3 dikali A pangkat 1 dan B pangkat 3 ditambah 1 karena dikurang negatif, dan bisa disederhanakan lagi menjadi 3A pangkat 1 kali B pangkat 4, sehingga hasilnya adalah 3AB pangkat 4. Mudah bukan? Jawabannya adalah A. Berikutnya untuk prediksi soal yang berikutnya. Hasil dari negatif 1 per 4 pangkat negatif 2 adalah: apakah A negatif 1 per 6, apakah B 1 per 16, apakah C 1 per 8, apakah D 16. Langsung saja kita bahas, Sobat Matematika yang cakep-cakep. Karena di sini terdapat negatif 1 per 4 dipangkatkan negatif 2. Nah, ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu yang tadinya negatif 2 menjadi pangkat 2. Caranya adalah dengan membalik pecahan. Yang tadinya negatif 1 per 4 pangkat negatif 2, kita balik pecahannya, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, yaitu negatif 4 per 1 pangkatnya berubah menjadi positif, pangkat 2. Baru kita kalikan negatif 4 per 1 dikali negatif 4 per 1, karena pangkat 2 itu adalah mengalihkan bilangan yang sama. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. 4 per 1 nilainya 4, berarti negatif 4 dikali negatif 4 16. Maka jawaban paling tepat adalah D, yaitu 16. Prediksi soal yang berikutnya. Hasil perhitungan dari 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 5 adalah:
Apakah 2048, apakah 1024, apakah 512, ataukah 256? Nah, caranya masih sama seperti pada soal sebelumnya, yaitu kalian harus bisa memahami sifat-sifat bilangan berpangkat, baik itu perkalian maupun pembagian. Jika terdapat bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, berarti bisa disederhanakan. Contohnya 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 6. Bilangan pokoknya adalah 2 dengan pangkat 9 dan 6, maka pangkatnya bisa dijumlahkan, yaitu 2 pangkat 9 ditambah 6. Kemudian untuk operasi pembagian atau per, berarti pangkatnya bisa dikurangkan. Contohnya dari 9 tambah 6 adalah 15, 2 pangkat 15 per 2 pangkat 5. Maka 2 pangkat 15 dikurang 5. Sehingga adalah hasilnya 2 pangkat 10. Karena pilihan jawabannya adalah semuanya bilangan bulat, maka kalian harus menghitung dulu. 2 pangkat 10 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 faktor. Ya, kalau dihitung dengan teliti hasilnya adalah 1024. Maka jawaban paling tepat adalah B. Untuk prediksi soal berikutnya, hasil dari 3 pangkat 25 ditambah 3 pangkat 23 dibagi 3 pangkat 24 ditambah 3 pangkat 22 adalah apakah A3, apakah B6, apakah C9, apakah D27. Perhatikan soalnya di sini adalah operasinya bukan perkalian atau pembagian, tetapi di sini penjumlahan. Jadi harus hati-hati. Jangan langsung dijumlahkan pangkatnya walaupun di sini bilangan pokoknya sama. Untuk operasi penjumlahan, nah cara menyederhanakannya salah satunya dengan pembilang kita buat perkalian ya. Di sini ada operasi penjumlahan tapi kita buat menjadi perkalian dengan menggunakan sifat distribusi. Karena kedua suku memiliki bilangan yang sama, faktor yang sama. Contohnya di sini 3 pangkat 25 ditambah 3 pangkat 23. Itu memiliki faktor yang sama, yaitu 3 pangkat 23. Sehingga dua suku ini bisa kita jadikan perkalian menjadi 3 pangkat 23 dikali dengan 3 pangkat 2. Karena kalau perkalian bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlah. Di sini 3 pangkat 23 ditambah 2 ya, berarti 3 pangkat 25. Ini suku yang pertama. Suku yang kedua 3 pangkat 23 dikali 1 sama dengan 3 pangkat 23 sama. Sehingga di sini terdapat pada pembilang terdapat perkalian. Sehingga bisa disederhanakan dengan penyebutnya. Sedangkan di bagian bawah penyebutnya yaitu 3 pangkat 24 ditambah 3 pangkat 22 memiliki faktor yang sama, yaitu 3 pangkat 22 dikali dengan 3 pangkat 2. Kalau kita kalikan nanti hasilnya 3 pangkat 24. Sedangkan faktor suku satunya adalah 3 pangkat 22 dikali 1. Artinya bilangan itu sendiri 3 pangkat 22. Jadi bentuk yang baru adalah seperti ini. Karena di sini sudah ada operasi perkalian, maka bisa disederhanakan antara pembilang dengan penyebut, yaitu 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah 1 sehingga 10. Ya, kedua pembilang dan penyebut itu memiliki faktor yang sama, yaitu 10. Maka bisa disederhanakan. 10 per 10 adalah 1. Nah, kemudian 3 pangkat 23 dibagi 3 pangkat 22 ini memiliki bilangan pokok yang sama, sehingga pangkatnya bisa dikurangkan. 3
3 pangkat 23 dikurangi 22 dikali 1. Maka hasilnya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 nilainya adalah 3. Sehingga jawaban paling tepat di sini adalah A, 30. Oh, 3 ya. 3, jawabannya 3. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau belum jelas silahkan nanti bisa di skip atau diulangi lagi. Menuju ke prediksi soal pas kelas 9 yang berikutnya adalah bentuk sederhana dari 3 akar 2 dikali akar 12 dikurang 2 akar 6 adalah apakah A, akar 6, apakah B, 2 akar 6, apakah C, 3 akar 6, ataukah D, 4 akar 6. Nah, ini salah satu soal bentuk akar. Bagaimana untuk mengerjakan soal seperti ini? Mari kita saksikan pembahasannya. 3 akar 2 dikali akar 12 dikurang 2 akar 6. Di sini ada 2 operasi, yaitu perkalian dan pengurangan. Kalau menggunakan urutan pengerjaan berarti yang kita kerjakan dulu adalah perkalian. Berarti yang kita kalikan dulu 3 akar 2 dikali akar 12, yaitu hasilnya 3 dikali 1. Ini ada di depan akar 12, sebenarnya ada 1. Dan yang di dalam akar yaitu 2 dikali 12, 24. Sehingga perkaliannya adalah hasilnya adalah 3 akar 24. Kemudian baru kita kurangkan 2 akar 6. Kemudian 3 akar 24 dikurang 2 akar 6 kita buat supaya akarnya sama. Bagaimana? Karena kalau penjumlahan dan pengurangan syarat untuk mengoperasikannya kita harus yang bisa dioperasikan ketika akarnya di dalam akar itu sama. Dan ini 24, ini 6. Berarti kita buat supaya sama. Bagaimana? Nah, di sini ada angka besar yaitu 24. Kita jabarkan, yaitu kita mencari faktor dari 24. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 itu sendiri. Nah, yang mengarah ke 6 tadi adalah 4 kali 6, ya kan? Nah, sehingga akarnya di dalamnya diganti 24 adalah 4 kali 6. Akar 4 dikali 6. Nah, jika di dalam akar terdapat perkalian, kita bisa pisahkan menjadi 3 kali akar 4 dikali akar 6. Seperti ini. Kemudian akar 4 kita bisa cari nilainya yaitu 2. Sehingga 3 dikali 2 dikali akar 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga 6 akar 6 dikurang 2 akar 6. Nah, di sini sudah sama. Bentuk akarnya di sini 6 dan 6, sehingga bisa kita kurangkan atau bisa kita jumlahkan ketika dalam akarnya sudah sama. Caranya bagaimana? Ya, seperti variabel. Ya, akar 6 ini seperti variabel. Kalau ada 6x dikurang 2x, maka 6 dikurang 2x. Ya, sehingga di sini 6 dikurang 2 adalah 4. Kemudian 4 akar 6. Nah, seperti ini. Ingat, akarnya tidak dikurangi, yang dikurangi adalah yang ada di depan akar, karena bentuk akar ini mirip seperti variabel. Sehingga jawaban paling tepat adalah 4 akar 6. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Bentuk rasional dari 3/2 akar 3 adalah apakah A akar 3/2, apakah B 3/3, apakah C 2/3, ataukah D akar 3/3. Nah, salah satu materi di kelas 9 terdapat merasionalkan bentuk akar.
Ciri-ciri yang belum rasional adalah di bagian penyebut dari pecahan terdapat bilangan akar. Nah, kita tujuannya di sini supaya di penyebutnya tidak terdapat bilangan akar lagi. Bagaimana caranya? Tonton sampai habis. Nah, di sini 3/2 akar 3. Nah, caranya dengan kita kalikan akar 3 per akar 3. Kenapa kok dikali akar 3 per akar 3? Karena untuk pecahan dengan pembilangan dan penyebut yang sama bernilai 1. Sedangkan bilangan dikali 1 itu tidak merubah nilai. Ya, sebenarnya di sini nilainya sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kenapa kok dipilih akar 3? Karena salah satu unsur penyebut di sini adalah akar 3. Nah, jika dikali akar 3 per akar 3, maka pembilangnya 3 dikali akar 3, penyebutnya 2 akar 3 dikali akar 3. Menjadi 3 kali akar 3, akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Dan akar 9 nilainya adalah 3. Sehingga pada penyebutnya 2 kali 3. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 3 kali akar 3 per 6. Sedangkan nilai 3 per 6 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2. Sehingga bentuknya adalah akar 3 per 2. Satunya kemana? Nah, kalau perkalian dengan 1 itu tidak merubah nilai, maka bisa dihilangkan. Jawabannya paling tepat adalah A, akar 3 per 2. Soal berikutnya. Sobat matematika, di sini ada hasil dari 4 pangkat 5 per 2 dipangkatkan lagi 3 per 5. Wow. Apakah 2? Apakah 4? Apakah 8 atau 12? Nah, dengan melihat sifat-sifat pada bilangan berpangkat, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Berarti di sini 4 pangkat 5 per 2 dipangkatkan 3 per 5, berarti kedua pangkat ini 5 per 2 kita kalikan dengan 3 per 5 seperti ini. Berarti 4 pangkat 5 per 2 dikali 3 per 5. Ketika pangkatnya sudah dikali, berarti kita tinggal hitung saja. Nah, karena pangkatnya pecahan, 5 per 2 dikali 3 per 5 bisa disederhanakan. Ya, keduanya memiliki 5, maka 5 bisa kita coret menjadi pangkatnya 3 per 2. Sehingga 4 pangkat 3 per 2. Lalu di pilihan jawaban belum ada, maka kita lanjut. Bagaimana menentukan nilai 4 pangkat 3 per 2? Nah, kita ubah 4-nya menjadi bilangan berpangkat. 4 sendiri adalah nilainya adalah 2 pangkat 2. Nah, sehingga kita pangkatkan lagi. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Pangkatnya bisa kita kalikan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 per 2. 2 dikali 3 per 2 sama dengan 3. Sehingga 2 pangkat 3. Nilai 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Jawaban paling tepat adalah C, 8. Nice, gampang sekali nih. Oke, lanjut ke soal prediksi yang berikutnya. Jika akar 2x ditambah 1 dipangkatkan 3 sama dengan 125, maka nilai x-nya adalah apakah A25, apakah B18, apakah C12, apakah D2 per 3. Langsung saja kita bahas. Nah, di sini ada persamaan ya. Akar 2x tambah 1 pangkat 3 sama dengan 125.
kalau diolah-olah, nah di sini ada bilangan besar. Bilangan besar ini yang sebenarnya kita lihat dulu ya. 125 itu bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Kira-kira berapa ya? Oh, 125 adalah 25 kali 5. Berarti 5 kali 5 pangkat 2. Atau bisa ditulis dengan 5 pangkat 3. Oke. Sehingga persamaan yang baru ini adalah akar 2x ditambah 1 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat 3. Kedua ruas kanan dan kiri berpangkat 3. Kalau ada persamaan dengan kedua ruasnya memiliki pangkat yang sama, maka pangkatnya bisa kita hilangkan menjadi hanya akar 2x ditambah 1 sama dengan 5, karena nilai bilangannya sama. Nah, berapakah akar 22x tambah 1 sama dengan 5? Nah, inverse dari atau ke lawan dari bilangan akar adalah bilangan berpangkat. Karena di sini tidak ada akar berapa, maka di sini biasanya 2. Ya, akar pangkat 2. Sehingga bentuk akar ini bisa kita inversekan ke sisi sebelahnya, yaitu 5. Menjadi 5 pangkat 2. Sehingga 2x ditambah 1 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu sendiri adalah 25. Kemudian konstanta di ruas sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Sehingga 2x sama dengan 25 kurang 1. 2x sama dengan 25 kurang 1, maka x-nya adalah 25 kurangi 1, 4 dibagi dengan koefisiennya 2. Sehingga nilai x adalah 12. Apakah ada jawabannya? Ada. Cek 12. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut ke prediksi soal berikutnya. Bentuk baku dari bilangan 45.300.000 adalah apakah 4,53 kali 10 pangkat 7? Apakah B 4,53 kali 10 pangkat min 7? Apakah C 4,53 kali 10 pangkat 8? Apakah D 4,53 kali 10 pangkat negatif 8? Ayo, masih ingat materi ini enggak? Kita lanjut. Kita bahas bersama-sama. Kalau ada kesalahan silahkan kirim di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Nah, 45.300.000 itu kita ubah menjadi bentuk baku, yaitu di sini ada perkalian dua bilangan, salah satunya 10 berpangkat ya. 453 kali 10 pangkat 5. 453 diperoleh dari bilangan bulat yang memang berada di bagian sini depan. Sedangkan 10 pangkat 5 adalah banyaknya 0 yang ada di bagian belakang bilangan. Ada di sini ada 5 0, jadi kita bisa tulis 10 pangkat 5. Ya, karena ini bernilai ratusan ribu. Sehingga 453 kali 10 pangkat 5. Tapi untuk syarat bilangan baku itu adalah di sini ada dua bilangan, salah satunya bilangan A. Di sini A itu syaratnya harus lebih dari 1 kurang dari 10. Sehingga kita merubah lagi 453 menjadi bilangan yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, contohnya seperti ini. Bilangan tanda komanya yang ada di belakang 3 ini kita geser ke depan menjadi 4,53. Karena menggesernya ke kiri, maka dikali 10 pangkat 2 karena menggesernya 2 kali. Dan di sini ada faktor 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 5.
bilangan pokoknya sama 10, maka pangkatnya tinggal kita jumlah menjadi 10 pangkat 7. Jadi jawaban paling tepat adalah 4,53 kali 10 pangkat 7. Jangan salah pilih. Oke, lanjut ke prediksi soal berikutnya. Masih di bentuk baku ya. Bentuk baku dari 2/19 dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal adalah apakah 1,05 kali 10 pangkat negatif 1, apakah 1,06 kali 10 pangkat negatif 1, ataukah 1,05 kali 10 pangkat negatif 2, atau D 1,06 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, di sini bentuknya bilangan pecahan, cuma di sini 2/19 ya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, ini dipelajari ketika SD loh ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai nggak bisa. 2/19 itu artinya 2 dibagi 19. Ini bukan bentuk akar ya, ini pembagian supaya mudah saja. Sehingga 2 dibagi 19. Nah, kita tambahkan, karena ini 2 lebih kecil daripada 19, maka hasilnya 0, 20 ditambahkan 0 di situ. 20 bagi 19 1 kali 19 adalah 19. 20 kurangi 19 adalah 1 sisanya. Kemudian 1 kita tambahkan 0 karena bilangannya masih kurang dari 19 menjadi 100. 100 kali 19 dibagi 19 adalah 5. 5 kali 19 95. Sisanya adalah 5. Tambahkan 0, 50 bagi 19 adalah 2. 2 kali 19 adalah 38. Dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah peroleh hasil pembagian 2 dibagi 19 adalah 0,1052. Kemudian syarat bentuk baku tadi adalah bilangannya harus lebih dari 1. Nah, bagaimana supaya lebih dari 1? Nah, berarti tanda komanya kita geser ke kanan. Karena gesernya ke kanan, maka kita kalikan dengan 10 pangkat negatif. Gesernya hanya 1 angka, maka 10-nya pangkat negatif 1. Ya kan, tadi komanya tadi 0,1. Kemudian dirubah supaya lebih dari 1, maka 1,05. Tanda komanya kita geser ke kanan 1 kali sehingga 10 pangkat negatif 1. Karena dibulatkan sampai 2 tempat desimal, maka di sini ada angka 2. 2 adalah angka kecil, maka bilangan di depannya tetap 5, sehingga jawaban paling tepat adalah 1,05 kali 10 pangkat negatif 1, yaitu A. Ya, tetap semangat, matematika itu mudah. Oke, lanjut Sobat Matematika, lanjut ke prediksi berikutnya. Masih bentuk baku ini, hasil dari 9,83 kali 10 pangkat negatif 3 adalah apakah A? Itu ya, bisa dilihat di layar. Nah, sekarang langsung ke pembahasan. Dari bentuk baku kita ubah menjadi bentuk bilangan biasa atau bilangan pecahan atau bilangan bulat. 9,83 kali 10 pangkat negatif 3. Karena di sini 10-nya pangkat negatif 3, berarti sebenarnya bilangan itu lebih kecil daripada 9. Ya kan? Karena pasti geser komanya ke sebelah kiri. Nah, ibaratnya begini. Kita pasangkan 0, 0, 0, 0 di depan angka 9 dan 0, 0, 0 juga di belakangnya angka 3. Nah, tanda komanya semula ada di sini 9,83. Nah, karena 10 pangkat negatif 3,
dia sebenarnya lebih kecil daripada 9, maka menggesernya ke kiri sejauh 3. Lompat ke kiri sejauh 3, maka komanya dari di sini geser ke kiri sejauh 3, 1, 2, 3, sehingga bisa kita tulis dengan, nah di depan 0 ini kita buang saja, setelah angka 3 juga 0 kita buang saja, sehingga nilainya adalah 0,00983. Jawabannya adalah D. Nah, kalian di sini jangan ngapalin jawabannya ya. Yang dihafalin adalah caranya, prosesnya. Oke. Sip, yuk lanjut ke soal berikutnya. Ini kayaknya soal terakhir untuk bilangan berpangkat deh. Yuk, tentukan hasil dari 3 akar 18 ditambah 2 akar 50 dikurang akar 72. Gampang ini. Caranya bagaimana? Yuk. Nah, pada bentuk akar, di sini terdapat 3 suku ya. 3 akar 18 ditambah 2 akar 50 dikurang akar 72. Nah, untuk menyederhanakan atau mencari hasil dari bilangan operasi bilangan bentuk akar ini adalah kita buat yang di dalam akar supaya sama. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini 18 dulu ya. Kita lihat 18. 18 itu bilangan besar, ini bisa kita cari faktornya. 18 itu 9 kali 2, betul kan? Nah, jadi sedangkan 50 adalah 25 kali 2. Dan 72 adalah 36 dikali 2. Nah, jadi yang di dalam akar ini kita cari faktor. Di sini kebetulan dikali 2 semua, sehingga membentuk 3 akar 9 akar 2. Ini berarti dikali ya, 3 kali akar 9 kali akar 2. Di sini juga ditambah 2 akar 25 kali akar 2 dikurangi akar 36 kali akar 2. Akar 9 adalah 3, sehingga 3 kali 3. Akar 25 juga 5, ya kan, bisa kita kalikan nanti. Akar 36 adalah 6, sehingga 3 kali 3 9 akar 2. 2 kali 5 10 akar 2. 6 akar 2. Nah, ketika bentuk akarnya sama ya, di dalam akarnya adalah bilangannya sama, baru kita bisa operasikan. 9 akar 2 ditambah 10 akar 2 adalah 19 akar 2, kemudian dikurangi 6. 19 kurangi 6 adalah 13. Nah, akarnya tetap akar 2. Bayangkan ini bentuk akar ini seperti variabel. Contohnya X. 9X tambah 10X dikurang 6X adalah 13X. Nah, X itu adalah bentuk akar. Nah, terima kasih. Di sini berarti gampang sekali kan. Nah, oke, jawabannya berarti hasilnya adalah 13 akar 2. Tetap semangat sobat matematika. Oh, masih ada lagi, satu lagi. Air menetes sia-sia dari keran air yang tidak ditutup dengan benar. Ayo, siapa yang sering meninggalkan keran air terbuka? Jika air menetes sebanyak 10 pangkat negatif 3 liter per detik, hitunglah berapa liter air yang terbuang sia-sia selama 10 jam. Nah, ini berkaitan dengan soal bentuk baku ya. Yuk, kita bahas. Air menetes 10 pangkat negatif 3 liter, ya, satuannya liter per detik. Dengan satuan waktu ya, ini kecepatan menetesnya. Nah, 10 pangkat negatif 3 itu kecil ya, tapi kalau lama ya akan jadi banyak. Nah, 10 jam itu sendiri adalah 10 kali 60 menit, berapa? 600 menit. Sedangkan 600 menit berapa detik? Kali
dibagi 60 berarti 36.000 detik. Jadi dalam 10 jam itu nilainya sama dengan 36.000 detik. Nah, tiap detik itu menetes 10 pangkat negatif 3 liter. Artinya kita kalikan saja 36.000 itu dikali dengan 10 pangkat 3 liter. Dalam 10 jam air yang terbuang sia-sia adalah 36.000 adalah 36 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 3, maka 10 pangkat 3 dikurang 3 0 ya kan, 10 pangkat 0 adalah 1, maka dalam 10 jam air yang terbuang sia-sia adalah 36 liter. Nah, begitu caranya. Terima kasih, semangat belajar. Salam sobat matematika.